Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Ini Pagi, sudah, Bu. ya, selamat pagi juga. Sudah bergabung semua ya dalam Meet ya, teman-teman? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik ya, Sehat, Bu. alhamdulillah. Oh iya, silakan terlebih dahulu untuk memposisikan kameranya agar setengah badan seperti saya. Ini. Dan terlihat jelas ya selama proses konseling kali ini. Tuh. Baik, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian dan juga teman-teman semua sudah hadir pada kegiatan hari ini, yaitu konseling kelompok. Untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu ya secara bersama-sama. Siapa yang mau memimpin dari teman-teman? Saya boleh, Bu. Oh iya, silakan Mbak Cia. Oke. Pada sesi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Cia. Setelah ini saya akan memperkenalkan diri, lalu setelah itu dilanjutkan ya dengan masing-masing secara bergantian untuk memperkenalkan dirinya, gitu ya. Baik, Bu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Rasyana Indah Kusumaningrum. Agar lebih akrab, teman-teman bisa panggil saya Ibu Rosni gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Galuh. Silakan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Galuh. Saya dari Sidoarjo. Sekarang saya sedang berkuliah di UNER semester 5. Salam kenal teman-teman semuanya. Halo Galuh. Oh ya, Mbak Galuh ini di UNER jurusan apa Mbak? Saya di jurusan Gizi, Bu. Oh, gizi. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Cia. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Cia, asalnya dari Sidoarjo. Saat ini saya sedang belajar di Universitas Brawijaya semester 1. Salam kenal semuanya. Halo Mbak Cia, selamat kenal. Mbak Cia di Universitas Brawijaya jurusan apa Mbak? Jurusan manajemen, Bu. Oh, jurusan manajemen. Oke. Oke, yang terakhir Mbak Nabila, silakan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Nabila. Saya juga berasal dari Sidoarjo. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Trunojoyo Madura. Salam kenal juga Bu Rosi, Galuh, dan Cia. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perkenalannya. Nah, teman-teman semua sekarang sudah tahu ya namanya teman-teman yang lain satu persatu. Bu. Sudah, Bu. Oh iya, berarti teman-teman ini dari satu daerah yang sama ya? Dari Sidoarjo. Iya, Bu, Sidoarjo. Iya Bu, benar. Apakah sebelumnya memang sudah mengenal satu sama lain ya Mbak? Karena dari satu daerah yang sama. Saya sebelumnya hanya kenal Mbak Galuh saja Bu, soalnya Mbak Galuh ini teman SMP saya. Kebetulan kita sekelas. Iya, kami dulu di SMP 4 Sidoarjo, Bu. Oh begitu ya. Kalau Mbak Cia bagaimana? Kalau saya kebetulan baru kenal sih Bu sama Mbak Galuh dan juga Mbak Nabila. Begitu. Oke, ini berarti suatu relasi yang baru ya buat Mbak Cia, Galuh, dan juga Mbak Nabila. Oke, selanjutnya agar mbak-mbak sekalian lebih erat dan juga lebih hangat ya suasana di Google Meet ini, bagaimana jika kita melakukan fun game terlebih dahulu? Boleh Bu, game apa ya itu? Gamenya ini bernama Satu Hati. Jadi nanti mbak-mbak sekalian akan saya berikan kata kerja gitu ya. Lalu dalam hitungan ketiga, secara bersamaan mbak-mbak sekalian harus memperagakan kata kerja tadi. Misalkan ini saya contohkan ya. Misal saya memberikan kata kerja bernyanyi gitu. Terus dalam hitungan 1, 2, 3, mbak sekalian gini, memperagakannya tuh gini gitu. Ya, jadi secara berbarengan 1, 2, 3 mbak-mbak sekalian tuh harus memperagakan
seperti apa sih kata kerja yang saya bilangin tadi gitu. Gimana menurut Mbak-mbak sekalian? Seru dan mudah dipahami kan ya? Iya ya Bu, seru. Iya, Ibu. Oke, Mbak Galuh dan Mbak Tia bagaimana? Juga paham kan dengan yang saya jelaskan tadi? Iya, Bu. Paham. Oke, bagus sekali. Kalau begitu bisa kita mulai ya permainannya. Udah siap ya? Mungkin bisa di on cam, di on mic dulu semuanya. Baik, Ibu. Oke, ini kita di kata kerja yang pertama. Tadi udah saya contohin kalau menyanyi seperti apa ya. Misalkan sekarang kayak saya berikan kata kerja tidur, gitu ya. Udah paham ya? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Iya, benar semua, mirip semua ya. Kayak gitu semua, gini semua. Oke, bagus. Oke, selanjutnya mungkin bisa makan. Dulu jangan diperagain dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan. Oke. Oh, Mbak Nabila 2 tangan ya. Yang lainnya 1 tangan. Oke. Kata kerja selanjutnya mungkin ini tapi Mbak nggak kesusahan ya untuk apa memperagakannya. Enggak ya, langsung spontan ya, spontanitas. Ya Bu, spontan. Aman, Bu. Oke. Soalnya dari tadi tuh sama semua. Saya kira Mbak-mbak sekalian tuh ada di satu ruangan yang sama gitu. Enggak ya? Sudah satu hati, Ya, Bu. Bu. Udah satu hati. Oke. Kata kerja selanjutnya mungkin bisa tadi udah makan ya. Sekarang berarti membuka pintu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada yang ke dalam, ada yang keluar ya pintunya. Buka pintu. Nggak ada pintu yang digeser, Bang. Saya Iya. ke dalam, Bu. Nggak kepikiran, Bu. Galuh ke dalam. Nggak ada pintu yang digeser tapi. Enggak, Bu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Oke, kalau gitu mungkin permainannya sampai sini aja. Teman-teman merasa kurang atau sudah cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, cukup ya. Seru sekali ya permainan tadi. Teman-teman bisa mengasah kekompakan dan juga semakin dekat ya tentunya sekarang. Oke. Ibu minta izin mau ngecas sebentar soalnya baterainya udah mulai lowbat sebentar. Oh iya. Ya Mbak, silakan. Kita sambil menunggu Mbak Galuh on cam kembali ya teman-teman. Sudah, Ibu, terima kasih. Oke, Mbak Galuh sudah kembali. Ya, teman-teman ini di kampusnya apakah sudah melaksanakan perkuliahan secara offline atau bagaimana? Kalau saya di UB untuk angkatan 2021 udah mulai tatap muka, Bu. Cuman masih model sesi atau shift gitu. Jadi belum tiap hari ke kampus gitu. Oh gitu. Berarti apakah seluruh mahasiswa 2021 itu harus offline gitu, Mbak? Untuk yang sudah dapat izin aja, Bu. Jadi untuk yang udah dapat izin dari orang tua itu diperbolehkan mengikuti tatap muka seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau yang nggak diperbolehkan masih melakukan perkuliahan secara online gitu ya, Mbak ya? Iya, betul, Ibu. Tidak wajib ya berarti, Mbak ya? Iya, tidak wajib, Bu. Gitu. Kalau Mbak-mbak yang lain mungkin Mbak Galuh? Kalau kampus saya itu masih online, Bu, tapi kan saya kan jadi jurusan gizi, jadi masih ada praktikum gitu. Nah, itu kemarin saya sempat offline. Oh gitu. Kalau ada praktik-praktik itu offline ya? Iya, Itu Bu. setiap praktik atau gimana, Mbak? Atau yang Ada dari beberapa praktek yang online, ada juga yang offline sih, Bu. Oh gitu. Tapi lebih seru yang offline atau online, Mbak? Seru offline ya, Bu ya, soalnya kan selama ini kan online terus, jadi belum pernah nyobain kayak dapurnya gitu-gitu sih, Bu. Gitu. Berarti yang offline kemarin mencoba dapurnya atau ada kegiatan apa itu, Mbak, yang offline? Belum sempat nyoba dapur sih, Bu, tapi beberapa anak memang meminjam dapurnya untuk memasak, cuman untuk saya tidak, tapi
memasuki ruangan seperti ruangan uji praktikumnya gitu yang baru. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Galdo atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Kurang lebih saya juga sama seperti Galuh, Bu. Di UTM sendiri juga masih online, cuman karena saya jurusan ilmu komunikasi, kadang kalau misalnya ada kegiatan praktek kayak bikin film, terus tugas-tugas yang lain yang memang perlu terjun ke lapangan seperti fotografi juga, itu biasanya offline gitu. Jadi begitu ya Mbak ya. Ya. Oke, jadi saat ini semua perkuliahan Mbak di sini kalau kelas gitu masih online gitu ya Mbak ya, atau daring. Baru kalau ada kegiatan yang wajib offline, baru member kalian datang ke tempatnya langsung gitu ya? Iya. Ya, Iya, benar. benar, Bu. Gitu. Oke, sekarang kurang lebih kalian semua sudah saling mengenal ya berarti? Sudah, Bu. Baik, karena masing-masing sudah memperkenalkan diri dan juga sudah saling mengenal, saya ingin tahu nih selanjutnya kalian melakukan konseling kelompok itu atas inisiatif sendiri atau ada saran dari orang sekitar? Inisiatif sendiri, Bu. Inisiatif sendiri. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Kayak pemecahan masalah bersama-sama ya, Bu? Betul, Mbak Galuh, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah di sini sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Saya Belum. belum pernah sih, Bu. Oh, belum pernah. Oke, mungkin kalau konseling individu pernah juga atau belum? Belum juga. Belum juga, Bu. Belum, oke. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit ya mengenai konseling kelompok dulu. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling karena Ibu adalah guru BK ya yang diberikan kepada sejumlah konseli yang memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kedekatan kelompok seperti itu. Nah, konseling ini bertujuan untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan juga teman-teman yang lain, Mbak Cia, Mbak Galuh dan juga Mbak Nabila ini sebagai anggota kelompok seperti itu. Nanti jadi kita akan membahas permasalahan dari Mbak Cia, Mbak Galuh dan juga Mbak Nabila secara bergantian seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak-mbak sekalian? Baik, paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, di dalam sesi konseling pada hari ini juga terdapat asas-asas yang harus kita taati. Nah, di antaranya adalah asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor atau pemimpin kelompok dan juga teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada asas juga, asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan juga secara sukarela itu menyampaikan permasalahan kita dan menerima saran dari orang lain, seperti itu ya. Apakah teman-teman sekalian bisa memahami apa yang saya katakan? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Baik, sebelumnya mengenai batasan waktu, kita menentukan batasan waktu melakukan konseling pada hari ini ya. Batasan waktu pada sesi konseling kelompok kali ini saya batasi kurang lebih selama 60 menit ke depan ya. Mungkin kalau lebih kita bisa mendiskusikannya lagi atau jika kurang maka jika kita menemukan solusinya kurang dari 60 menit kita sudahi juga gitu ya. Ibu harap kalian bisa berpartisipasi dan juga antusias untuk konseling kelompok pada kali ini. Bagaimana Mbak-mbak kalian? Apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, sebelum itu alangkah lebih baik kita sepakati terlebih dahulu ya aturan dalam sesi konseling kali ini. Mungkin ada yang ingin berpendapat mengenai aturan ini untuk sesi konseling pada hari ini? Saya boleh, Bu. Boleh Galuh, silakan menyampaikan pendapatnya. Mungkin pendapat saya tentang tidak boleh menggunakan HP ya, Bu, selama sesi konseling. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Mungkin yang lain ada pendapat? Saya izin berpendapat, Ibu. Iya, Mbak Cia, silakan. Mungkin sih Bu harus memperhatikan teman sedang berbicara gitu Bu dengan selalu menyalakan kamera.
Oke, terima kasih Mbak Cia atas sarannya. Mungkin Mbak Nabila ingin berpendapat juga, saya silakan. Begini Bu, kita tidak boleh mengejek apapun, masalah teman kita. Jadi kita harus saling menjaga rahasia seperti asas kerahasiaan yang Ibu katakan tadi. Oke, bagus sekali teman-teman. Terima kasih atas sarannya dan juga pendapat yang diberikan oleh teman-teman terkait dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Yang pertama tadi, yaitu yang pertama tidak boleh bermain HP ya saat melaksanakan sesi konseling, lalu memperhatikan temannya yang sedang berbicara dan selalu menyalakan kamera gitu ya. Tidak boleh mengejek satu sama lain apapun permasalahannya, serta saling menjaga rahasia. Oke, apakah dapat disetujui dari teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Oh iya teman-teman, Ibu juga perlu sampaikan juga bahwa Ibu izin untuk melakukan dokumentasi berupa rekaman dan juga mungkin nanti di tengah-tengah Ibu secara tidak membilangkan kepada teman-teman untuk ini ya, Ibu akan melakukan screenshot seperti itu. Jadi nantinya juga kita dapat gunakan rekaman ini sebagai apabila ada yang membutuhkan informasi, nah kita bisa melihat rekaman ini ulang seperti itu ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Dan juga karena kita melakukan konseling secara online, maka apabila di saat proses konseling berlangsung terdapat gangguan sinyal, baik dari Ibu sendiri maupun dari teman-teman sekalian, bisa menginformasikan melalui grup WhatsApp kita ya. Oke, siap, Ibu. Oke, sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai konseling kita pada hari ini? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Jika tidak, silakan teman-teman mengatur posisi duduk senyaman mungkin. Apakah sudah nyaman, teman-teman? Sudah ya? Oke, mantap. Baik, sekarang silakan kemukakan permasalahan teman-teman yang akan kalian hadapi saat akhir-akhir ini. Jadi semua anggota wajib mengemukakan ya. Mungkin ada yang mau bercerita terlebih dahulu. Saya boleh, Bu. Boleh sekali Mbak Cia, silakan Mbak Cia. Jadi gini sih Bu, saya tuh akhir-akhir ini ada masalah yang berkaitan dengan pola tidur gitu. Jadi pola tidur saya tuh akhir-akhir ini nggak teratur, dan itu tuh membuat saya tuh sulit berkonsentrasi ketika melakukan aktivitas dan juga jadi sering menguap gitu sih Bu. Oke, pada intinya Mbak Cia ini kesulitan konsentrasi karena pola tidur yang tidak teratur, seperti itu ya? Iya benar. Baiklah, mungkin ada lagi yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Galuh. Gimana ya, Bu? Jadi semenjak pandemi ini kan saya kan memperbanyak aktivitas saya di luar perkuliahan kan, karena saya merasa itu punya banyak waktu luang gitu, Bu, Nah, jadinya tuh saya tuh membuka bisnis kecil-kecilan gitu dan mengikuti beberapa kepanitiaan. Namun kini kayak sekarang ini saya kayak ngerasa lelah gitu Bu, karena ngerasa kalau misalnya sibuk sendiri, banyak tugas yang harus saya urus sendiri, kayak ngerjain tugas rumah, belum lagi kerjaan rumah, belum lagi bisnis kecil-kecilan saya, belum juga kepanitiaan gitu. Jadi itu saya kira itu saya bisa nge-handle semuanya kan Bu, dan membagi konsentrasi saya gitu, cuman ternyata capek Bu gitu, soalnya kayak selalu mikirin gitu Bu, kayak overthinking gitu. Oke, baik. Ibu merasakan apa yang Mbak Galuh rasakan ya. Banyak sekali anak yang merasa kesusahan berkonsentrasi seperti Mbak Galuh ini, antara kegiatan di luar, kegiatan di rumah, dan juga belajar. Karena saat pandemi kan kita di rumah aja ya, kita pasti ingin merasa produktif dan bisa melakukan segala hal tuh dalam satu waktu gitu. Oh gitu ya Bu. Ternyata banyak ya Bu yang kayak gitu Bu. Ya, benar sekali Mbak Galuh. Nah, selanjutnya mungkin bisa Mbak Nabila menceritakan permasalahannya. Jadi permasalahan saya ini hampir sama dengan Mbak Cia sih Bu. Terlebih lagi saya memang orangnya itu
gampang sekali gagal fokus. Jadi saya ini mudah terdistract oleh smartphone. Jadi saya sulit melepaskan pandangan saya dari HP saya. Sehingga saya sulit untuk berkonsentrasi di tengah kegiatan yang sedang berlangsung. Seperti itu. Baik, nampaknya Mbak Nabila kesulitan ya untuk berkonsentrasi karena mudah teralihkan fokusnya, begitu? Iya, Bu, benar. Oke, semua sudah menyampaikan masalahnya yang sedang dihadapi ya. Dari permasalahan tersebut, dari pandangan Ibu, kalian ini memiliki kesamaan, yaitu kesusahan untuk fokus pada kegiatan yang sedang berlangsung, gitu ya. Benar begitu ya? Benar, Bu. Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu ya. Kita fokus ke permasalahan satu anggota terlebih dahulu, agar kita juga dapat menemukan solusi yang tepat, seperti itu. Nah, kira-kira dari ketiga permasalahan yang Mbak sekalian ungkapkan ini, permasalahan siapa dulu yang harus kita selesaikan, kita bahas? Menurut saya permasalahannya Mbak Galuh, Bu, karena harus segera diatasi. Kalau saya rasa permasalahannya itu lebih berat dari permasalahannya Mbak Cia dan permasalahan saya. Iya Bu, saya juga setuju sama Nabila, karena Galuh juga dapat menemukan penyelesaian yang tepat dan juga lebih baik gitu Bu. Oke, itu dari pendapatnya Mbak Nabila dan juga Mbak Cia. Bagaimana Mbak Galuh? Apakah setuju jika permasalahan yang sedang kamu hadapi ini kita bahas terlebih dahulu pada pertemuan hari ini? Insya Allah, Bu. Oke, jika begitu, silakan Mbak Galuh ceritakan lebih detail lagi terkait permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Untuk anggota yang lain, silakan ya menyimak dan juga mendengarkan dengan baik. Nanti silakan memberikan pendapat ketika Mbak Galuh sudah menceritakan masalahnya dan juga ketika saya izinkan seperti itu ya. Siap, Bu. Oke. Uh, Silakan untuk Mbak Galuh mungkin bisa mulai bercerita. Izin bercerita untuk Ibu dan teman-teman semuanya ya. Terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya sih permasalahan saya ini kayak kebingungan gitu loh, Bu. Untuk membagi konsentrasi belajar, kepanitiaan, terus hal-hal yang di rumah yang tadi saya seperti ceritakan. Apalagi kayak misalnya saya sedang rapat kepanitiaan gitu, saya tuh mikirin kayak tugas, belum lagi bisnis saya yang buat, belum lagi nanti kalau misalnya disuruh bersih-bersih rumah. Tapi mohon maaf ya Bu, kalau misalnya ini saya pas bercerita ada kendala sinyal karena sedang tidak bagus cuacanya di sini. Mbak Galuh nggak apa-apa. Silakan dilanjut, Mbak. Iya gitu Bu, jadi kayak sejak awal semester 5 itu Bu, saya mulai kan punya banyak mata kuliah kan Bu, jadi harus beberapa mata kuliahnya itu ada praktikum dan harus secara offline maupun online gitu Bu. Oke, jadi mulai semester 5 ya Mbak Galuh sulit untuk mengatur konsentrasinya. Nah, ketika sulit fokus itu tadi, apakah pikiranmu benar-benar pada kegiatan yang lainnya atau tetap berusaha memperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung, Mbak? Kalau saya sih ya Bu ya tetap kayak berusaha gitu Bu untuk ngeperhatiin kegiatan apa sih Bu yang sedang berlanjut karena kan di saat itu kan Bu. Cuman kadang-kadang menurut saya itu hasilnya tuh kurang maksimal gitu Bu, kan saya itu anaknya itu agak sedikit perfeksionis gitu kan Bu, jadi tapi saya tetap berusaha gitu kan Bu, tapi ya seperti kayak kuliah gitu, saya nggak nyatet lengkap, jadi saya pinjem catatan teman saya karena saya nggak fokus gitu Bu. Begitu ya. Jika begitu, bagaimana kamu dapat membatasi pikiranmu agar tetap fokus di kegiatan yang kamu jalani saat itu? Kalau saya sih ya Bu, saya biasanya itu membatasi pikiran saya aja sih, kayak misalnya saya pas udah malam gitu, terus habis itu kayak saya ngelamun gitu, mikirin banyak hal, overthinking kayak gitu. Saya tuh langsung kayak berusaha untuk udah stop, harus fokus, harus ada kegiatan yang saya
lakukan pada hari itu, saya harus berhenti overthinking gitu sih, Bu. Berusaha sih, masih berusaha. Begitu, seperti itu rupanya. Bisa dikatakan Mbak Galuh ini mampu untuk membatasi dirinya sendiri ya, untuk tetap berusaha fokus walaupun hasilnya masih belum terlalu maksimal, seperti itu. Iya, insya Allah sih gitu, Bu. Saya tetap berusaha. Oke, apakah Mbak Galuh ini mengikuti semua kesibukannya di kampus itu karena keinginan sendiri atau bagaimana, Mbak? Ya, gimana ya, Bu? Saya kayak ngelihat teman-teman saya yang lain aktif dalam organisasi, kepanitiaan. Saya tuh kayak termotivasi gitu dengan teman-teman saya yang aktif untuk mengikuti kegiatan. Nah, tapi itu ternyata itu mungkin saya belum terbiasa dan belum mampu seperti teman-teman saya. Jadinya akhirnya saya kerepotan sendiri gitu, Bu. Oke, jika begitu, apakah orang tua Mbak Galuh ini mendukung setiap aktivitas yang Mbak Galuh ikuti? Alhamdulillah mendukung sih, Bu. Kayak setiap aktivitas saya juga tetap selalu disupport. Saya juga kadang-kadang juga diberikan makanan saat saya sedang melakukan rapat, seperti itu, Bu. Oke, begitu. Apakah orang tua Mbak Galuh ini juga mengetahui apabila Mbak Galuh ini memiliki masalah sejak ikut banyak kegiatan? Tahu, Bu, saya kan emang dekat gitu sama mama saya, jadi saya sering curhat gitu ke orang tua. Jadi bisa dikatakan Mbak Galuh ini mampu memiliki cara tersendiri dalam menjalani kehidupannya tanpa bergantung dengan orang lain karena mengikuti kegiatan atas keinginan sendiri gitu ya, dan juga memiliki tempat untuk saling mencurahkan isi hati yaitu kepada orang tua terutama mama Mbak Galuh seperti itu, iya. Iya sih, Bu, gitu. Oke, baik. Mungkin yang lain ingin menanggapi atau bertanya mengenai masalah yang dialami Mbak Galuh? Saya Bu izin bertanya, Iya. lalu seberapa ingin kamu berubah untuk Mbak Galuh? Saya sih, aku sih pengen banget ya, kayak 100% tuh pengen berubah gitu. Karena kayak, Mohon maaf Ibu, sinyalnya Mbak Galuh putus-putus. Iya, ini di saya juga Mbak Galuh sinyalnya agak putus-putus. Mungkin kita bisa tunggu sebentar ya. Kita hubungi lagi Mbak Galuh via grup WhatsApp mungkin seperti itu ya. apakah sudah terdengar? Sudah Mbak. Iya, mohon maaf, Bu. Untuk Nabila sih saya ingin banget ya, saya inget banget ya kayak 100% tuh saya pingin banget berubah. Kayak aku tuh sadar gitu, aku tuh semakin lama itu kayak kehilangan banyak hal gitu kan. Kayak mulai yang harusnya aku tuh saat ini tuh kuliah, harusnya fokus pertama aku tuh kuliah, harus belajar segala macem. Apalagi banyak mata kuliah yang aku harusnya praktek secara langsung, tapi aku malah nggak fokus, malah jadinya tuh mikirin urusan lain yang harusnya itu tuh prioritas yang ke bawah-bawah gitu, apalagi tuh di luar urusan perkuliahan. Begitu sih, Bill. Permisi Ibu, saya juga izin bertanya ya untuk Mbak Galuh. Apa diperbolehkan Ibu? Ya, silakan Mbak Cia. Oke, jadi gini sih Galuh, aku mau tanya. Jadi dari keinginan kamu yang udah kamu sebutin tadi untuk berubah, kira-kira ada nggak sih faktor yang bisa mendukung kamu untuk berubah itu? Mungkin dari kayak lingkungan sekitar gitu ya Mbak Cia ya, yang kayak uh, teman-teman saya, orang tua saya selalu nge-support saya, selalu ada untuk saya dan selalu ngedorong keinginan saya gitu. Nah itu tuh kayak jadi motivasi buat saya sendiri untuk ngelola manajemen waktu itu lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Saya mengerti permasalahan yang sudah Galuh alami dan juga teman-teman alami. Tadi Mbak Galuh mengatakan keinginannya. Nah, keinginan Mbak Galuh itu seperti apa sebenarnya? Saya sendiri sih sebenarnya saya ingin banget bisa ngelola manajemen waktu itu lebih baik lagi, Bu. Jadi saya tetap ikutin semua aktivitas yang saya punya saat ini, tapi tuh tetap fokus ke masing-masing. Jadi nggak kebagi-bagi. Jadi kayak misalnya kalau hari itu ada kegiatan itu ya fokusnya ke situ aja, jangan fokus ke yang lain-lain. Seperti itu sih, Bu. Oke.
Eee, Mungkin bisa dijelaskan keinginan Mbak Galuh dalam jangka pendek ini? Mungkin bisa dijabarkan lebih spesifik lagi gitu, Mbak. Saya apakah saya sudah terdengar? Halo? Iya, sekarang terdengar, tadi masih putus-putus, Mbak. Oh, iya. Untuk jangka pendek ya Bu ya? Iya, saya sih inginnya tuh fokus aja kegiatan itu tanpa mikirin atau overthinking atau ngelamunin kegiatan yang lain. Itu sih Bu. Bagus sekali, itu sangat spesifik ya, Mbak, ya. Lalu untuk keinginan jangka panjang, eee, apa yang Mbak Galuh inginkan? Ya, seperti keinginan saya yang awal tadi ya Bu ya, kayak saya tuh pengen banget fokus untuk setiap kegiatan tuh saya ikutin semuanya tanpa keluar dari kegiatan saya yang tadi, tapi tetap sesuai dengan angka prioritas dan saya tidak overthinking ke hal yang lain. Jadi tetap fokus. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Galuh? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Cia. Oke, tadi kan Mbak Galuh udah bercerita ya tentang jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak Galuh keinginan jangka menengah gitu yang Mbak Galuh inginkan? Apa ya, mungkin sih saya lebih ingin kayak ngimbangin waktu kegiatan di luar kampus dan juga kuliah sih kan. Jadi kan dalam sehari itu saya tuh punya porsi waktu kesibukannya masing-masing ya untuk mengurus organisasi, belajar. Nah, saya tuh pengennya tuh itu seimbang gitu. Yang seimbang itu bagaimana maksudnya? Kalau menurut saya seimbang itu kayak kita di hidup ini tuh punya 24 jam dalam sehari. Nah, setidaknya tuh kayak 2 sampai 3 jam itu aku bisa ngurusin kayak bisnis kecil-kecilan aku, terus 2 sampai 3 jam ke berikutnya aku bisa belajar untuk kuliahku dan praktikumnya, dan terus habis itu ngerjain tugas. Mungkin juga sekitar 2 sampai 3 jam itu ngelakuin rapat kepanitiaan yang lain, dan mungkin juga 2 sampai 3 jam yang lain saya juga bisa ngurusin urusan rumah, seperti itu sih. Oke, ini sih aku mau tanya ya Mbak Galuh ya. Tadi tuh kan udah disebutin ya bisnis kecil-kecilan. Nah, kalau boleh tahu Mbak Galuh ini bisnis kecil-kecilannya apa itu? Oh, aku itu Mbak Cia, jadi itu aku tuh kayak punya bisnis kecil-kecilan kayak bikin cookies gitu. Nah, itu tuh bikinnya untuk jadinya tuh untuk lama banget sih, kayak mulai dari siapin bahan, masaknya, sampai packingnya itu sekitaran ya mungkin 2-3 jam lah. Oh gitu, oh makanya ya mungkin itu kalian bikin Mbak Galuh sulit fokus gitu di satu kegiatan yang sekarang lagi diikuti Mbak Galuh. Nah, ternyata begitu ya, setiap aktivitas yang Mbak Galuh ikuti memang banyak meluangkan waktu. Lalu kamu memandang dirimu sendiri itu sebagai orang yang seperti apa sih, Mbak Galuh? Apa ya Bu ya, kalau menurut saya sih, saya tuh kayak kurang bertanggung. Baik, menurut Mbak Galuh merupakan orang yang kurang bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Eee apakah Mbak Galuh benar-benar ingin berubah untuk mengatasi permasalahan tersebut menjadi lebih baik, Mbak? Iya Bu, insya Allah. Oke, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin, memberikan tanggapan terkait keinginan dari Mbak Galuh? Saya izin menanggapi ya Bu ya. Ya, Jadi silakan. menurut saya pengaturan waktu yang lebih baik sih Bu, itu merupakan solusi yang paling tepat ya untuk permasalahan yang udah disampaikan oleh Mbak Galuh. Saya sendiri juga setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Mbak Cia. Jadi ketika Galuh memiliki pengaturan waktu yang lebih baik, maka
ia juga akan mampu untuk fokus di setiap kegiatan yang akan ia ikuti. Seperti itu, Bu. Oke. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Saya cukup, Bu. Oke. Cukup, Bu. Ya, baiklah. Biasanya dalam sehari-hari ini bagaimana kebiasaan Mbak Galuh semenjak membuka bisnis dan mengikuti kepanitiaan, Mbak? Karena kepanitiaan ya Bu ya, hampir setiap hari tuh ada aja rapatnya, kayak apalagi itu malam-malam Bu, habis Isya itu banyak banget. Nah, kalau pagi sampai sore tuh sampai siang biasanya itu tuh saya kuliah Bu, tapi kan online, tapi kan tetap banyak tugas Bu. Tapi ya gitu, jadi biasanya saya masaknya tuh setelah sore gitu, baru saya tuh bikin cookiesnya buat pesenan gitu Bu biasanya. Terus habis itu lanjut maghriban, saya istirahat dulu, baru lanjut rapat gitu Bu, habis Isya. Galuh, saya ingin bertanya nih. Berarti sejak kapan kamu berperilaku seperti itu? Ya, aku tuh kayak gini tuh dari semester 5 gitu. Tadi kamu bilang prioritasmu itu mulai hilang ya. Jadi harusnya di perkuliahan, tapi tidak kamu maksimalkan di sana. Dan sering salah fokus memikirkan masalah bisnismu dan kepanitiaan. Jadi kenapa kamu lebih fokus ke dua hal itu dibandingkan dengan ke dunia kuliahmu, ke perkuliahan? Gimana ya? Sebenarnya itu setiap kegiatan tuh aku selalu mikirin gitu kan, karena mungkin aku anaknya Bu, sepertinya Mbak Galuh nge-freeze tadi. Halo? Sudah? Apakah terdengar? Iya, terdengar. Iya, saya menanggapi lagi ya tadi. Jadi tuh kayak setiap Ya. kegiatan tuh sebenarnya saya tuh mikirin semuanya gitu loh. Jadi kayak emang anaknya tuh kayak overthinking gitu, tapi kayak emang aku akuin gitu kalau misalnya kayak kuliah tuh lebih sering salah fokus karena kayak kuliah kan biasanya bosen, apalagi online kan cuman bertatapan dengan laptop dan kadang-kadang juga off cam gitu. Jadi sering salah fokus. Kayak kuliah itu biasanya bosen, terus tiba-tiba kepikirannya bisnis, kepikirannya kepanitiaan, atau enggak kayak kan bisnis kan kita kan berurusan dengan kan kayak misalnya bisnis kan ada customer ya, jadi harus kayak mikirin customer segala macem. Belum lagi kan bisnisnya kan bareng teman, jadi harus nge-follow up sana sini, terus gimana perkembangannya, progresnya juga gimana. Jadi kayak belum lagi kepanitiaan, tugas dan lain sebagainya gitu. Mbak Galuh berarti udah 1 semester ya kurang lebih Mbak Galuh kebingungan membagi waktu seperti ini. Iya gitu. Baiklah, lalu di awal tadi kamu juga mengatakan untuk kamu itu sulit memperhatikan penjelasan dosen. Nah, itu bagaimana Mbak maksudnya? Iya Bu, karena kayak rapat. Halo, apakah terdengar? Iya, terdengar Mbak. Iya Bu, karena kayak rapatnya kan malam ya Bu ya, terus habis itu tuh ada tugas Bu dari organisasi juga kayak kemarin ya Bu buat leaflet, terus buat rundown, belum belum yang lain. Jadi tuh saya pas di tengah kelas tuh saya ngerjain, jadi saya curi-curi waktu. Nah jadi itu kadang-kadang tuh penjelasan dosen itu saya nggak dengerin gitu Bu, jadi saya kadang-kadang nggak ngeh apa yang sedang dibahas. Oh, begitu. Lalu untuk waktu belajar jadinya itu berkurang gitu ya, atau tidak? Malah kadang tidak ada begitu ya, karena kesibukan Mbak Galuh tadi. Iya Bu, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh saya sadar Bu, saya kan harus belajar ya Bu ya. Cuman kadang-kadang tuh seharusnya tuh saya perhatiin dosen segala macam. Tapi tuh jadinya tuh saya ambil waktunya untuk ngerjain tugas kuliah segala macam. Jadi tuh saya bingung gitu Bu untuk bagi waktunya. Oh, begitu rupanya. Baiklah, apakah dari penjelasan Mbak Galuh tadi, teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya izin menanggapi ya Ibu.
Jadi bisa dikatakan ya bahwa keinginan dan juga apa yang dilakukan Mbak Galuh saat ini tuh nggak sesuai dengan rencana sebelumnya ya? Iya betul, kan saya kan pengen fokus. Kayak saya pengen fokus di kegiatan saya, terus manajemen waktunya gitu sih Bu. Hmm. Mungkin Mbak Galuh tadi ingin melanjutkan jawabannya lagi? Sudah Bu. Baik, Ibu saya izin bertanya lagi ya kepada Mbak Galuh gitu. Jadi apa pernah sih Mbak Galuh ini menerapkan skala prioritas dalam segala aktivitas yang Mbak Galuh ikuti saat ini? Skala prioritas ya? Iya. Kayak gimana ya Mbak? Jadi gini sih, kalau dalam skala prioritas itu, Mbak Galuh itu menuliskan semua kegiatan yang sedang diikuti itu berdasarkan klasifikasinya. Jadi biasanya ditulis menurut yang paling penting dan juga mendesak hingga yang kurang penting atau kurang mendesak seperti itu. Iya, betul apa yang dikatakan Mbak Cia. Jadi, apakah kamu pernah mencobanya? Belum sih. Oke, bagus sekali ya. Tadi saya mendengar saran dari teman-teman. Mungkin dari Mbak Galuh ada yang ingin disampaikan? Sebetulnya sih saya emang belum banyak melakukan hal yang kayak dikatakan Nabila sama Cia ya Bu ya. Cuman saya belum pernah juga menata waktu saya yang kayak sepersis itu dari saya omongin gitu. Selama ini saya ya ngerjainnya digabung aja lah Bu gitu. Oke, mungkin digabung karena Mbak Galuh merasa itu efisien ya. Mungkin, menurut Mbak Galuh hal tersebut itu apakah efektif? Kalau saya pribadi ya Bu ya ngerasain kayak 2 kegiatan dalam satu waktu itu sebenarnya sedikit nggak efektif ya Bu, kayak saya kebingungan harus kerjain ini dulu atau ini dulu atau ini. Jadi tuh kayak nggak bisa fokus gitu untuk 2 kegiatan secara langsung dan biasanya sih hasilnya nggak maksimal sih Bu. Jadi kayak, saya kira tadi ada yang sarannya tadi dari teman-teman semua itu, perlu saya lakuin dan perlu saya terapin di kehidupan saya. Mungkin dengan hal itu tuh saya jadi fokus gitu untuk ngerjain sesuatu dan hasilnya tuh jadinya maksimal. Baiklah, gitu ya dari penjelasan Mbak Galuh. Apakah dari teman-teman lain ingin menanggapi dari jawaban Mbak Galuh tadi? Jadi menurut saya, memang sebaiknya kegiatan akademik dan non-akademik itu harusnya seimbang. Sehingga apabila Galuh benar-benar tidak ingin meninggalkan setiap kegiatannya, maka dari itu Galuh juga harus memiliki skala prioritas yang baik. Ibu saya izin menanggapi juga ya. Jadi kalau menurut saya skala prioritas buat Mbak Galuh itu sangat penting buat diterapin karena Mbak Galuh ini udah terlanjur mengikuti banyak kegiatan di satu waktu dan juga ternyata Mbak Galuh ini tidak bisa fokus gitu dalam menjalani kegiatannya sehari-hari seperti itu. Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Kayaknya saya juga harus mengubah perilaku saya dan kebiasaan saya jadi lebih baik gitu. Oke, saya paham ya apa yang Galuh dan juga teman-teman ungkapkan berkaitan dengan harapan dan keinginan yang sudah Galuh sampaikan. Saya ingin bertanya nih, apakah perilaku Galuh saat ini tuh memberi peluang untuk mencapai keinginan tersebut? Kalau menurut saya sih apa yang saya lakuin kali ini tuh kayak merugikan Bu, karena harusnya itu saya prioritasin kuliah, malah saya jadinya ke yang lain gitu sih Bu. Oke, itu tadi menurut Mbak Galuh. Mungkin dari teman-teman yang lain, bagaimana menurut Mbak yang lain? Kalau menurut saya juga masih belum sih Bu. Oke, masih belum ya. Jadi, apakah hal yang Galuh lakukan ini yang Galuh lakukan saat ini tuh membantu atau malah merugikan Galuh menurut Mbak Galuh?
merugikan, Bu. Jadi kayak harusnya prioritas kuliah malah tergantikan dengan ya yang harusnya saya lakuin gitu, Bu. Oke, yang seharusnya prioritas Mbak Galuh itu berkuliah, malah digantikan prioritasnya menjadi yang penunjang hobinya Mbak Galuh ya, yang diprioritaskan. Oke, mungkin yang lain ingin berpendapat? Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Jadi sebenarnya punya aktivitas yang menunjang hobi itu juga merupakan hal yang baik. Nah, akan tetapi perlu diperhatikan porsinya gitu. Semangat Galuh. Ibu izin menanggapi juga ya. Sebenarnya saya setuju sih sama ucapan Mbak Nabila. Jadi aktivitas yang dilakukan sama Mbak Gali itu sama sekali nggak salah. Hanya saja porsi waktunya yang harus dibagi dengan baik dan adil gitu. Sehingga Mbak Galuh ini bisa tetap fokus di semua bidangnya. Kayak gitu sih Bu. Makasih teman-teman semua atas saran sama supportnya. Terima kasih Mbak kalian yang telah menanggapi. Saya sangat memberi apresiasi pada kalian semua ya. Memang benar apa yang dikatakan Mbak Cia dan juga Mbak Nabila terkait permasalahan Mbak Galuh ya. Meskipun kegiatan yang dilakukan Mbak Galuh semuanya sangat baik, apalagi itu kan menunjang ke minatnya Mbak Galuh ya dan hobinya Mbak Galuh seperti berbisnis cookies dan juga melatih hal-hal yang lain di kepanitiaan. Namun tetap perlu diperhatikan porsinya seperti itu ya, karena di sini Galuh menginginkan keseimbangan antar perkuliahan dan juga aktivitas di luar perkuliahan. Maka hal yang perlu menjadi perhatian ekstra adalah bagaimana menjaga supaya hal tersebut tetap berjalan dengan baik dan juga Mbak Galuh tetap bisa fokus pada setiap kegiatan. Bukankah seperti itu Mbak sekalian? Iya Ibu. Dan saya ingin bertanya kepada Mbak Galuh, dengan terlalu banyak memikirkan hal lain dan mengerjakan hal lain ketika sedang berkuliah atau sedang melakukan aktivitas yang kamu lakukan saat itu, apakah akan membantu atau malah merugikan? Saya 1, 2, 3. Oke, saya ingin bertanya kepada Mbak Galuh, dengan terlalu banyak memikirkan hal lain dan juga mengerjakan hal lain dalam satu waktu ya Mbak ya, ketika sedang berkuliah atau sedang melakukan aktivitas yang kamu lakukan saat ini. Nah, itu apakah menurut Mbak Galuh itu benar-benar membantu atau malah merugikan Mbak Galuh? Kalau saya sih menurut saya merugikan ya Bu ya. Oke, jadi menurut Mbak Galuh itu merugikan. Nah, apakah ada keselarasan antara apa yang Galuh lakukan dengan apa yang Galuh inginkan tadi? Enggak sih Bu, kayak perilaku saya itu membuat prioritas saya dan kegiatan lain tuh dibandingkan perkuliahan saya. Jadi itu harusnya itu saya lebih perhatiin hal tersebut. Nah, tapi itu saya juga nggak ingin ninggalin kegiatan apa yang saya sudah dapetin gitu loh Bu, dan cuman fokus pada perkuliahan aja. Karena ya yang seperti teman-teman katakan tadi, emang sebaiknya tuh kegiatan apa, saya tuh tetap dengan kegiatan yang saya ikutin, mulai bisnis, panitiaan gitu. Dan itu kan juga bisa nambah nilai plus untuk mengasah kemampuan saya di bidang yang lain, kayak gitu sih, Bu. Oke, apakah ada harapan dari keluarga atau teman terdekatmu dengan perilakumu yang sekarang? Sebenarnya sih orang tua saya itu kayak selalu dukung apapun yang saya lakuin ya, Bu. Pokoknya yang penting itu terbaik saja buat saya gitu, baik-baik aja. Nah, namun tuh saya tuh tahu ternyata tuh nggak bisa bagi fokus saya dengan benar. Jadi orang tua saya tuh menginginkan saya agar tetap kegiatan di luar perkuliahan lebih baik itu dikurangin agar bisa fokus yang prioritas yaitu kuliah. Apalagi orang tua saya kan yang membayari kuliah. Jadi itu orang tua saya tuh lebih pingin perkuliahan dan ilmunya itu lebih gitu. Nah, kalau teman-teman saya sih kurang lebih seperti itu juga. Mereka pokoknya pengennya yang terbaik lah buat saya. Oke, bisa saya pahami tentang keinginan dan usaha yang telah dilakukan Mbak Galuh untuk mewujudkan keinginannya tadi ya. Sekarang mari kita membuat rencana yang lebih efektif yang sudah pernah Mbak Galuh lakukan untuk memenuhi keinginan Mbak Galuh tadi.
Saya ingin bertanya pada Galuh terlebih dahulu, apakah kamu sekarang sudah memiliki rencana tindakan yang akan kamu lakukan sehubungan keinginanmu yang telah kamu jelaskan dalam memanajemen waktu dan juga memanajemen fokusmu tadi? Ya menurut saya sih ya Bu ya, mungkin kayak saya bismillah sih nyobain dulu kayak tadi yang seperti Mbak Cia bilang untuk nerapin skala prioritas gitu kan, kelihatannya kayak saya harus nyobain hal itu dulu gitu, apalagi terutama di rumah dulu gitu. Oke, bagus sekali Mbak Galuh. Kamu sudah memiliki satu rencana yang bagus dan sepertinya itu juga cocok untuk diterapkan sesuai dengan masalah kamu. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Saya sih berpendapat ya Ibu, sebenarnya saya sangat setuju dengan rencana yang udah disebutin, mengingat masalah Mbak Galuh itu kesulitan dalam membagi fokusnya, karena untuk belajar karena banyaknya aktivitas lain yang harus dikerjakan oleh Mbak Galuh. Maka dengan menerapkan skala prioritas itu, jadwal kegiatan Mbak Galuh ini akan lebih tertata dan juga sistematis, sehingga Mbak Galuh ini bisa lebih fokus pada kegiatan apa yang sedang ia prioritaskan saat itu, seperti itu Bu. Iya, saya juga sependapat dengan Jia. Jadi Galuh ini bisa menerapkan skala prioritas tersebut dengan cara dalam 1 minggu, Galuh menuliskan kegiatan-kegiatan apa aja berdasarkan klasifikasi. Jadi mulai dari yang penting dan mendesak, kemudian penting namun tidak mendesak, mendesak namun tidak penting, sehingga kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, benar itu kata Mbak Nabila. Jadi ada 4 klasifikasi yang harus bisa diatur oleh Mbak Galuh berdasarkan kegiatan. Jadi Mbak Galuh bisa menulis skala prioritasnya agar lebih sistematis. Seperti itu. Wah, ide bagus banget tuh dari semuanya. Makasih ya. Nah, apakah perlu kita beri waktu untuk pelaksanaan menulis skala prioritas tersebut, Mbak Galuh? Sepertinya boleh Bu, gimana kalau misalnya saya menulisin skala prioritas kayak seminggu sekali gitu Bu, mungkin kayak dimulai dari Senin gitu. Boleh sekali, bagus banget idenya Mbak Galuh dan juga teman-teman. Namun apakah Mbak Galuh sendiri sudah memikirkan dampak positif dan dampak negatif dari rencana kegiatan yang akan Mbak Galuh lakukan ini ke depannya? Saya pikir sih dampak positifnya banyak banget ya Bu, kayak misalnya jadwal kegiatan saya tuh jadi terarah gitu, jadi teratur gitu semuanya. Jadi saya bisa, ngeprioritasin dulu apa yang harus saya kerjain dulu, tahu juga kapan ngerjain tugas kuliah, tugas dari kepanitiaan, rapat, hingga pesanan. Ya, benar sekali. Kemudian untuk dampak negatifnya apa yang Mbak Galuh pikirkan? Kalau menurut saya ya, Bu, ya, kayak dampak negatifnya sih lebih ke saya harus mikirin semuanya terlebih dahulu, merancang segala macam, dan mungkin beberapa aktivitas jadinya saya buang karena itu sepertinya hanya membuang-buang waktu saya lagi, seperti main HP, terus istirahat terlalu lama, dan kayak saya tuh kalau main HP tuh sampai terlena gitu, Bu, dan akhirnya tuh jadinya capek karena dengan kegiatan lain kan dan saya tuh jadinya nggak istirahat gitu, Bu. Oke, seperti itu jawaban dari Mbak Galuh. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban Mbak Galuh? Mendengar dampak negatif yang diucapkan oleh Galuh barusan, sepertinya nggak gampang ya. Tapi aku yakin kalau Galuh bisa menerapkannya di rumah dengan perlahan dan teratur, agar Galuh juga dapat lebih terlatih dalam manajemen waktu dengan baik. Iya, benar Itu banget pendapat yang saya. oke, terima kasih Mbak Nabila. Benar banget yang disampaikan oleh Mbak Nabila ya, dari dampak negatif yang telah disebutkan oleh Mbak Galuh, yang telah dijelaskan oleh Mbak Galuh tadi. Rencana apa sih yang kamu persiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, kalau saya sih ya gimana ya, Bu, ya, kayak, mau nggak mau saya harus bisa gitu, Bu, ngontrol diri saya untuk dari memprioritasin hal-hal yang sudah terjadwal dalam skala prioritas yang udah saya susun sebelumnya. Jadi saya harus berusaha untuk nggak egois gitu dalam satu hal. Jadi saya harus menjalankan semua hal yang seimbang dan sesuai dengan kepentingannya. Oke, bagus sekali antisipasi dari Mbak Galuh ya, rencana yang telah Mbak Galuh dan juga teman-teman buat untuk permasalahannya Mbak Galuh ini. Sebelum lanjut mungkin Mbak Galuh ada rencana yang ingin kita diskusikan lagi?
Sepertinya tidak ada, Bu, belum terfikirkan. Oke, mungkin ada orang-orang yang mendukung nggak sih, mendukung Mbak Galuh untuk terlaksananya rencana ini? Pastinya orang tua saya dan teman-teman yang selalu support saya sih pasti mendukung ya, Bu, ya. Bagaimana mereka bisa membantu jalannya rencana ini dengan baik bagi Mbak Galuh? Karena saya orang yang suka bercerita ya, Bu, ya, jadi kayak, saya selalu diberikan motivasi dari cerita saya, terus juga dukungan dari orang tua saya, kayak konsisten untuk menentukan skala prioritas yang saya buat, seperti itu, Bu. Baiklah, selanjutnya kita tentukan konsekuensi apabila rencana tersebut tidak terlaksana dengan baik. Tapi tetap saya harap Mbak Galuh bisa melaksanakannya dengan baik dan juga teratur. Namun tetap ada kemungkinan Mbak Galuh mungkin ada yang kelupaan, jadi tidak terlaksana dengan baik. Nah, menurut Mbak Galuh apabila hal tersebut terjadi, apa sih konsekuensi yang sebaiknya Mbak Galuh dapatkan? Aduh, bingung ya, Bu, kayaknya sih saya bakalan bersihin kamar mandi saya sih kalau misalnya, seminggu itu saya nggak bisa tetap fokus sama apa yang saya lakuin gitu. Oke, tadi menurut Mbak Galuh ya konsekuensi yang pantas untuk Mbak Galuh dapatkan apabila tidak berhasil melakukan rencana yang Mbak Galuh susun. Kalau begitu dari Galuh sendiri, apakah sudah yakin dengan rencana skala prioritas? Insya Allah sih saya yakin, Bu. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Jadi menurut saya, Galuh harus benar-benar yakin dengan rencananya tadi. Selain itu, kami semua ini juga yakin kalau Galuh pasti bisa melakukannya dan pasti bisa mencapai harapan yang diinginkannya. Iya, keyakinan dalam diri memang perlu dimunculkan sebelum melakukan suatu tindakan. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan yang ingin kita lakukan ke depannya, seperti itu. Kira-kira kapan nih Galuh akan menerapkan rencana skala prioritas yang tadi Galuh rencanakan? Insya Allah mungkin mulai besok ya, Bu, ya. Saya pikir kayak lebih cepat harus lebih baik gitu. Galuh udah yakin ya tapi dengan hal itu? Insya Allah, Bu, saya yakin saya ingin berubah dan saya ingin disiplin dari diri sendiri dan saya akan menerapkan rencana tersebut mulai dari di rumah. Kedengarannya bagus banget ya Galuh kayak gitu. Kami semua juga ngerasa senang sama bangga juga sih sama kemajuan yang ada di dalam diri Galuh gitu. Jadi yang awalnya merasa hopeless sekarang jadi lebih semangat untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Semangat Galuh. Saya juga sangat mengapresiasi semangatnya Mbak Galuh. Teman-teman lain bisa mencontoh tekad dan semangat membara yang muncul dari Mbak Galuh ini ya. Kemudian untuk melihat perkembangan Mbak Galuh, saya ingin memberikan tugas rumah kepada Mbak Galuh. Apakah Mbak Galuh bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke. Sebelumnya Ibu minta untuk menyiapkan alat tulis berupa kertas dan bolpoin. Apakah di sekitar Mbak Galuh ada alat tulis tadi? Oh iya, sebentar ya, Bu. Ya, silakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan Mbak Galuh untuk menuliskan rencana yang telah didiskusikan tadi dan juga Mbak Galuh inginkan tadi beserta konsekuensi yang kemungkinan akan kamu terima jika tidak menerapkannya dengan baik, seperti itu. Serta menulis reward, menulis hadiah apa yang akan kamu dapatkan, yang kamu inginkan untuk dapatkan itu apabila Galuh berhasil untuk menerapkan rencana yang telah kita bahas bersama. Bagaimana, apakah Mbak Galuh memahaminya? Iya, Bu, saya paham. Saya tulis sekarang ya. Iya. Selain itu juga setelah menulisnya, Mbak Galuh tanda tangani di bawah sebelah kanan ya. Oh, baik, Bu. Silakan Mbak Galuh. Kalau sudah bisa langsung bilang ya Mbak ya.
Sudah, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Galuh. Oke teman-teman, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hambatan atau kesulitan yang mungkin dialami Mbak Galuh ya selama menerapkan rencana selama 1 minggu ini. Lalu jika masih ada waktu, kita bisa melanjutkan ke permasalahan anggota kelompok yang lainnya, sehingga Ibu harap Galuh dapat menerapkan rencananya tadi dengan baik ketika di rumah, seperti itu. Ya, Bu, saya juga berpikir cara-cara itu realistik dan saya akan lakukan itu demi memperbaiki masalah fokus saya. Iya, bagus sekali jika rencana-rencana itu Mbak Galuh lakukan, kemungkinan besar kebutuhan dan keinginan Mbak Galuh juga akan terpenuhi, seperti itu ya. Dengan rencana itu akan sangat bermanfaat dalam pencapaian tujuanmu. Ibu yakin, Galuh akan hal tersebut akan yang sudah Mbak Galuh rencanakan ini, itu akan membantu Mbak Galuh untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga masalah Mbak Galuh yang sulit untuk berkonsentrasi ketika melakukan kegiatan tadi itu akan teratasi, Mbak, seperti itu. Amin, saya juga harap yang terbaik, Bu, buat diri saya juga. Baiklah, apakah Mbak Galuh bersedia untuk saya monitor perkembangan rencana Mbak Galuh tadi? Mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali juga sudah cukup. Boleh, Bu, itu mungkin membantu saya juga untuk tetap semangat dan tetap progres dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Galuh atas ketersediaannya. Kita pantau ya bagaimana Mbak Galuh menerapkan rencana itu tadi. Baiklah, dari percakapan panjang tadi mulai awal hingga saat ini kita dapat simpulkan ya bahwa kalian bertiga ini memiliki permasalahan yang berbeda tapi juga sama dalam satu lingkup seperti itu ya, dan juga ketika menjelaskan masalah dari masing-masing anggota gitu. Kita dapatkan bahwa teman-teman ini kesulitan untuk berkonsentrasi. Mbak Galuh yang kesulitan berkonsentrasi karena memiliki banyak kegiatan, berbisnis, dan juga mengikuti kepanitiaan yang banyak, dan juga Mbak Advensia yang kesulitan berkonsentrasi karena waktu tidurnya yang tidak teratur, lalu dan juga Mbak Nabila yang kesulitan berkonsentrasi karena memang sulit untuk melepaskan fokusnya dari HP, seperti itu ya. Kita hari ini Iya, Bu, benar. ya, kita hari ini fokus terlebih dahulu di permasalahan yang Mbak Galuh. Jadi ini permasalahan pertama yang kita selesaikan dan juga temukan solusinya sesuai yang Mbak Galuh tuliskan tadi di kertas, seperti itu ya. Yaitu mengenai tidak fokus dalam mengikuti kegiatan dan memikirkan kegiatan Mbak Galuh yang lainnya, seperti itu. Lalu tadi juga sudah diuraikan mengenai keinginannya Mbak Galuh yang memiliki manajemen waktu yang baik agar Mbak Galuh ini bisa tetap fokus di setiap kegiatan yang kegiatan yang dia ikuti, seperti itu ya. Lalu Iya, tadi Bu, benar seperti itu. Lalu tadi beberapa teman-teman juga memberikan saran yang baik sekali, yaitu mengenai skala prioritas. Nah, skala prioritas ini juga digunakan Mbak Galuh menerima hal itu sebagai solusinya ya, yang bersedia untuk diterapkan. Mbak Galuh juga ingin mengubah perilaku dan kebiasaan terkait akademik dan non-akademik supaya lebih seimbang lagi dan fokusnya tetap pada perkuliahan dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti itu ya. Oleh karena itu tadi juga Mbak Galuh menerapkan skala prioritas itu tadi. Oke. Selama yang Ibu bilang tadi, itu benar semua ya menurut teman-teman ya? Iya, Bu, Iya, benar. benar Ibu. Oke, nah dengan begitu saya harap rencana-rencana yang Mbak Galuh tuliskan tadi dapat berhasil. Apabila ada hambatan di saat melakukannya, jangan putus asa ya Mbak ya. Mungkin ada ya 1 atau 2 hal yang menjadi permasalahan, namun Mbak Galuh harus tetap ingat
apa sih goals-nya Mbak Galuh di sesi konseling kita ini sehingga tetap termotivasi dan juga tetap melaksanakan apa yang sudah Mbak Galuh rencanakan di awal, seperti itu ya? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Namun boleh nggak, Bu, kayak misalnya saya ada kesulitan lain, saya menghubungi Ibu, apakah diperbolehkan? Oh, itu boleh sekali, Mbak. Itu kan memang sudah menjadi tugas saya sebagai konselor, Mbak. Jadi saya benar-benar mendengarkan apa sih yang menjadi keluh kesah Mbak Galuh dan juga apa sih yang menghambat rencana Mbak Galuh untuk merubah kepribadian Mbak Galuh menjadi lebih positif lagi seperti itu. Jadi silakan saja Mbak kalau ingin berbincang lagi dengan saya. Baik, Bu. Makasih banyak. Sama-sama Mbak. Setelah ini adakah hal lain yang ingin disampaikan mengenai permasalahan Mbak Galuh dari teman-teman lainnya? Sepertinya cukup, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Oke, dari Mbak Galuh dan juga Mbak Cia seperti itu ya. Apakah ada tanggapan atau saran yang ingin disampaikan? Dari saya cukup sih, Tidak Bu. ada, Bu. Oke, masih belum ada ya, tidak ada ya. Jika seperti itu, saya harap kita masih bisa bertemu secara lengkap lagi, anggota kelompok yang tetap seperti ini, di pertemuan selanjutnya ya, untuk membahas progres dari rencana Mbak Galuh dan juga seperti yang saya bicarakan tadi, apabila masih ada kesempatan di sesi konseling besok, mungkin kita bisa ya membahas sedikit, mengulik sedikit permasalahan dari anggota kelompok yang lain, seperti itu. Dan apabila ada hambatan akan kita diskusikan juga, seperti itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, untuk waktu sesi selanjutnya dapat kita jadwalkan lagi agar semua dapat mengikuti sesi konseling secara lengkap dan sesi konseling pada pertemuan hari ini dapat kita akhiri seperti itu. Terima kasih kalian semua sudah aktif mengikuti sesi konseling dan juga saya sangat mengapresiasi sekali keaktifan dari teman-teman tadi. Jika saya ada kesalahan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak sama Ibu serta teman-teman juga karena udah membantu saya dan selalu mensupport saya. Saya dan teman-teman mohon izin pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Saya juga izin live ya, Bu. Assalamualaikum, Saya juga, Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin untuk rencana pertemuan selanjutnya, ya, mungkin untuk rencana pertemuan selanjutnya kita bisa rencanakan di grup WhatsApp ya Mbak ya, yang sudah ada di grup itu yang sudah saya buat. Oke, terima kasih ya Mbak-mbak sekalian. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Selamat malam.